Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 1 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Takut yang Benar. Takut yang benar. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan adalah sebuah keputusan untuk memilih, dan biarlah kami belajar untuk mempunyai rasa takut dengan pilihan yang benar dan tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Takut yang benar. Kalau kita boleh menganggap takut dianggap adalah sesuatu yang salah, karena kita diajarkan bagaimana menjadi seorang pemberani. Tapi rasa takut dan rasa berani adalah dua-duanya bentuk pilihan. Kita harus punya rasa takut yang benar dan juga kita harus punya rasa berani yang benar. Kalau kita belajar mengingat kepada masa hidup masih remaja, ayo kamu jangan penakut. Apa yang dilakukannya? Yaitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Kamu jangan penakut kalau di zaman terdahulu mencuri mangga tetangga. Kalau berani mencuri maka dianggap itu pemberani dan itu hebat. Maka itu adalah sikap berani yang keliru. Ada rasa takut yang keliru juga. Kamu imannya apa? Kita tidak berani mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita takut untuk mengungkapkan, nanti dianggap sok rohani, dianggap seperti pendeta. Maka ini adalah dua contoh tentang sikap berani dan rasa takut yang keliru. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam hidup ini bagaimana kita punya rasa takut yang benar dan kita juga punya rasa berani yang benar. Dua hal itu tatkala kita dengan baik menjalaninya dan dengan tepat mengambil keputusan sikapnya, maka kita menjadi pribadi yang seperti firman Tuhan katakan. Sewaktu kita punya rasa takut yang benar, kita punya rasa berani yang benar, apa yang firman Tuhan katakan? Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, bagi mereka yang sudah berumah tangga, tatkala para suami berkumpul dengan para suami, lalu lingkungannya tidak baik, jangan takut. Selingkuh itu adalah sesuatu yang biasa. Maka beranilah untuk selingkuh, jangan takut dengan istrimu. Lalu kemudian kita mengikuti. Kita punya keberanian yang keliru, yaitu berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Mungkin kita berani berjudi, kita berani selingkuh, kita berani korupsi, kita berani melanggar aturan-aturan yang umum. Maka itu adalah keberanian yang keliru. Keberanian yang keliru yang tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Demikian juga ada rasa takut yang keliru. Kita takut menjadi diri sendiri, kita takut menolak tatkala diajak sama orang lain. Kita lebih mendengar suara orang lain dan kita tahu dengan jelas ajakannya adalah sesuatu yang keliru dan salah, tetapi kita takut kepada manusia dan kita tidak takut kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Sewaktu kita harus punya rasa takut yang benar. Di dalam ayat yang ke-24 pasal ke-6 dalam kitab Ulangan, apa yang dikatakan? Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu untuk takut akan Tuhan, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ini yang disebut dengan rasa takut akan Tuhan.
Sahabat seperjalanan, rasa takut akan Tuhan bukan berarti Tuhan adalah sosok yang menakutkan. Rasa takut akan Tuhan sesungguhnya adalah sebuah sikap hati yang bukan karena Tuhan menakutkan. Takut kalau hidup kita kemudian menjadi dirugikan karena kita tidak punya ketaatan ketundukan kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Supaya baik-baiklah keadaanmu, supaya membiarkan hidupmu itu senantiasa di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Kitab Ulangan berbicara tentang kitab setelah bangsa Israel melewati banyak masalah-masalah dari kitab Keluaran sebelumnya, dari perbudakan oleh Mesir, dan Tuhan sudah membawa ke sebuah tempat tanah perjanjian. Sewaktu taatlah, kemudian kebaikan-kebaikan Allah itu menjadi bagian dari hidup kita. Allah melepaskan daripada perbudakan Mesir dan juga perbudakan dosa. Kemudian membawa kita kepada tanah perjanjian yang membawa kita menikmati kebaikan-kebaikan Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita mengingat kepada masa kecil, kita suka sekali melawan memberontak kepada orang tua. Dan sewaktu kita berani berbeda dengan orang tua, maka dianggap kita sebagai pemberani. Berani berbohong kepada orang tua, maka dianggap sebagai pemberani. Di masa sekolah berani berbolos tanpa ketahuan sama orang tua, maka dianggap pemberani. Berani menyontek, maka dianggap sebagai pemberani. Dalam kemudian waktu kita berangkat menjadi dewasa, kita menjadi orang yang berani tawuran, melakukan katakanlah vandalisme, melawan mungkin aparat, maka dianggap kita menjadi orang-orang pemberani. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita hidup untuk dua hal, yaitu punya rasa takut yang benar dan punya keberanian juga yang benar. Kalau kita mengingat bagaimana Daud melawan Goliat, kita melihat ada dua kelompok yang berbeda. Daud punya takut akan Tuhan dan berani melawan Goliat. Sementara saudara-saudara Daud dan bangsa Israel yang ikut dalam peperangan terbalik keadaannya. Takut kepada Goliat, tapi berani untuk tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Maka ini kebalikan yang jauh berbeda. Daud punya keberanian yang benar, dan Daud pun punya rasa takut yang benar. Daud hanya takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada Goliat. Dalam kehidupan ini sahabat seperjalanan, kita diperhadapkan kepada berbagai macam masalah kehidupan. Dan kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, mana yang memilih untuk kita takut dan mana yang memilih kita untuk berani. Seseorang yang takut akan Allah, dia akan berani menghadapi resiko kehidupan seberat apapun. Seseorang yang takut akan Allah akan berani hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dalam ketulusan, dalam tanggung jawab, menanggung apapun. Karena kenapa? Orang yang punya rasa takut akan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, pertolongan, penyertaan yang sempurna dari Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, milikilah rasa takut yang benar dan milikilah juga rasa berani yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami renungkan. Tolong kami supaya kami memiliki rasa takut dan juga rasa berani yang benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan berbagai macam penyakit apapun yang sedang dialami. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah yang tidak urung dan terus hadir dalam kehidupan sahabat jemaat. Tuhan bukakanlah jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingat baik-baik Ulangan pasal 6 ayat yang ke-24. Orang yang punya takut akan Tuhan Allah berjanji, engkau senantiasa akan baik keadaanmu, supaya Ia juga akan membiarkan kita hidup sampai sekarang ini. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.